Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih teman-teman udah pada mau hadir. Tepatnya sih bukan hadir nih. Kita baru selesai perjalanan dari Solo. Apa ya? Habis dari menarik. Sebenarnya narik ya, no? Iya. Sebenarnya narik. Jadi ini sebagai singkat, ini baru pun ini kejadian pertama kali seumur hidup saya. Buat teman-teman juga, boleh percaya boleh enggak, tadi malam kita menarik istilahnya ya di rumah saya yang di Solo. Jadi kebetulan saya dapat rumah waris yang di Solo. Rumah waris di Solo katanya ada pusaka yang ada di dalam, di bawah tanah lah, atau di alam lain katanya. Nah, baru tadi malam kita minta tolong orang untuk narik, dan betul-betul yang ngelihat itu saya, ini Yudi, Satrio, Kisatno, Aryo yang ngelihat, Alfred denger, diceritain. Jadi benar-benar kita ngelihat sendiri bahwa pertama kali di pojokan rumah itu Ki Angger ya. Iya. Ki Angger ini lagi duduk. Ini ada videonya tuh, sebetulnya lagi duduk, tahu-tahu muncul ini di tangannya. Kemudian kalau yang ini di pinggir rumah, jadi yang batangnya ini ya, yang batangnya ini di pinggir rumah, di pintu dibuka, kelontang. Kita semua melihat, dan kemudian yang gagangnya ini di dekat pagar, kelontang, pagar belakang gitu. Jadi buat saya sih betul-betul betul-betul sebuah kejadian, sebuah pengalaman ya, sebuah pengalaman yang benar-benar aneh ya, melihat benda yang memang tiba-tiba muncul ya dengan mata kepala sendiri, dan ada teman-teman yang melihat semua. Ini adalah kalau istilahnya pusaka ya kalau orang bilang, tapi kalau saya lebih melihatnya ini ya memang benda-benda peninggalan, karena katanya yang ini abad 17 ini, dan nah kalau yang ini yang menarik ini keris yang ini saya dapatkan kira-kira 2021. Ceritanya keris yang ini kalau dari tahun udah 50 tahun setidak pernah kelihatan ini keris, dalam artian beralih terus ke sepupu saya, katanya juga ke om saya. Nah itu rata-rata mereka yang pegang keris ini katanya either sakit lah, atau kemudian rumah tangganya jadi berantem lah, suami istri itu, sampai akhirnya 13 tahun terakhir dititipkan di empu yang memang kerjanya itu megang keris yang ini. Dan keris ini dulu terkenal kalau ditaruh di rumah tuh gelodakan gitu ya, pasti sering dengar kan, wah keris gelodakan. Nah begitu kemudian saya dengar bahwa kemudian setelah saya mendapatkan rumah itu, saya dikasih tahu ada keris ini, dan kemudian saya datangi empu itu, saya minta, dan alhamdulillah sampai sekarang di saya tidak ada apa-apa sama sekali gitu ya. Nah, orang cerita mengenai keajaiban, mengenai segala macam, tapi saya sebetulnya hari ini tidak mau kita datang ini bukan mau bahas itunya, tapi bahas proses yang mana menurut saya sangat menarik. Dan nanti mungkin habis ini nanti kita bikin podcast lagi, kita tanya sama Ustadz bagaimana secara Islam, tapi kita mau cerita ya diskusi kita dulu lah gitu. Nah, mungkin saya kenalin dulu. Di sini ada Satrio, panggilannya Satno. Satno ini Kak, ini satu angkatan kebetulan nih, sama-sama di SMA-nya PL, kecuali Alfred perilakunya kayaknya kayak anak PL, tapi 70 gitu. Kebetulan lagi di sini dan senang ngobrol kayak beginian juga. Jadi nanti kita lihat insight-nya dari sisi ini. Nah, ini Satrio, Yudi, sahabat saya juga, dan ini Aryo. Kita PL 86. Lu angkatan berapa, Fred?
Gue 98. 98. Wah, ada lebih Beda muda jauh. dikit. Beda jauh. Ya, kita deket sama dia. Nah, yang sebetulnya hari ini mau kita explore itu adalah proses ya, karena yang mau kan apa ya, saya itu orang sebetulnya kalau dibilang dari sisi pendidikan ya gue 8 tahun di Amerika, semuanya serba sains gitu ya. Logis. Jadi semuanya logis dan sebagainya. Tahu-tahu kedapatan punya keris gitu. Keris yang satu ini yang istilahnya keluarga nggak ada yang bisa pegang, di gua kemudian alhamdulillah aman-aman aja. Dan yang lebih heboh lagi, ini keris dapetinnya bukan dapetin dari orang, tapi dapetin ngambil di, kalau orang bilang alam lain. Iya, Alam gaib. lah. Alam gaib gitu ya. Nah, Sebetulnya nggak tahu juga dia dari mana gitu. itu ya. Nah, Cuman dari info di keluarga di rumah kan ada di lokasi rumah itu. Dan banyak orang emang udah ngomong dari dulu. Iya. Ada pusaka tuh di rumah itu. Jadi rumah itu kalau katanya kalau malam sering kali ada sinar-sinar yang ke rumah itulah gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang boleh dibilang boleh percaya nggak percaya, tapi terus terang ya gue yang pertama, Yudi sama Aryo yang pertama kali ngelihat dengan mata kepala sendiri itu barang nongol di tangan tuh ya, kelontangan gitu kan, berjatuhan. Jadi menurut gue, tapi mungkin yang sebetulnya mau kita obrolin tuh hari ini adalah proses ya, proses kita semua mendapatkan ini karena menurut gue itu bagus buat dibahas supaya nanti kita nggak salah gitu ya. Nah, kalau bahasanya itu apa namanya, ini apakah bisikan yang benar apa enggak sih gitu kira-kira ya. Jadi berawal dari awalnya itu apa namanya, awal kali sebetulnya pada saat lo ketemu sama gua sama Yudi gitu. Jadi Dua minggu lalu. yang dulu yang pertama kali gitu. Nah, ini Satrio ini gitu, pertama, lu gimana ngomong? Gue sebetulnya rada gila waktu itu. Gitu. Jadi mendingan lu cerita dulu background lu ya, background lu. Nah, karena itu cukup menarik background lu yang apa sih, schizophrenia. Nah, lu cerita deh ya, ini. Jadi beberapa tahun yang lalu gue bekerja sebagai penyelam ya, divers, guide, tapi untuk rekreasional guide di Pulau Seribu biasanya. Satu hari gue menyelam underwater, gue ketakutan. Dan itu tempat yang gue udah ratusan kali nyelam di situ gitu. Di Pulau Pramuka, di depan dermaga, malam-malam kita nyelam, kok gue ketakutan. Ini udah puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali gue nyelam di situ. Di titik itu ya, gue ketakutan, ini nggak beres. Terus gue bilang sama chief instructor, something wrong with me, I need help. Mungkin psychological help gitu ya, bantuan psikologis. Lalu dia di-refer ke temannya yang seorang psikiater. Dites lah gue. Ini itu diwawancara, bener kemungkinan lu schizophrenia bipolar. Jadi pada saat itu terserang kepanikan dan ya udah bener-bener ketakutan yang nggak masuk akal ketakutan. Tahun berapa tuh? 2020-an ya. 2020? Cukup COVID? Belum, sebelum deket-deket COVID. 19 kali 2019. 18 mungkin. Berarti baru 6 tahun yang lalu? Iya. Terbuktinya kalau perilakunya agak aneh kan dari dulu gitu. Belaga itu gimana? Belaga itu gimana? Suka ngamuk, gue suka marah-marah.
terus Nggak ada sebab. emosional lah. Nggak ada Emosi. sebab, tapi maksudnya ngamuk, marah-marah tuh. Sebab kecil menjadi Oke. menjadi serius lah gitu. Oke, terus gue divonis itu gue nggak diving lagi, dan selama beberapa mungkin 2 tahunan setiap 6 bulan gue disuntik lah. Gue nggak tahu tuh suntikannya apa, tapi setelah itu gue lebih kalem, paling down, gue bisa kerja normal di sana, di Makassar waktu itu. Nah, sebelum ini terjadi, gue juga banyak ngalamin, ya itulah, orang bilang sampai gue punya kemampuan lebih dalam tanda kutip secara ya gaib lah, ya semacam indigo lah gitu. Kadang-kadang gue bisa mendengar, kadang-kadang gue melihat, gitu. Apa yang lu dengar? Ya apa deh, lu sebutin, gue pasti punya pengalaman. Oh, gue ketemu di sini, di sana gitu. Dan itu Iya. embed sama lo punya, apa lo harus manggil dulu supaya bisa? Enggak, gue tiba-tiba gitu aja. Oke. Misalnya ketemu siapa? Ketemu raja-raja apa ini? Ketemu salah satunya, oke, 2000, gue masih di Rempok, 2004 mungkin ya. Itu ada sebuah suara datang ke gue, dia bilang, saya Fatah, kamu di bulan tanggal 23 sampai 27 Rejab harus keliling ke Ziarah 9 Wali. Gue bilang, gue nggak punya duit, besok ada uangnya, besok ada kendaraannya, dan itu terbukti. Besoknya ada teman yang bantu gue secara finance dan boleh minjemin mobil, terus gue keliling 9 Wali. Ternyata sampai di Demak baru gue tahu Fatah itu adalah Raden Patah, raja Demak gitu ya. Tapi waktu dia ngomong sama gue nggak ada. Nggak ngomong. Gue Raja Demak. Enggak. Oke. Dia cuma bilang saya Fatah, gue nggak punya teman nama Fatah, gue bilang gitu. Itu dialog, tapi orangnya nggak ada makhluknya. Tapi kita bisa berdialog, ngobrol. Itu dalam keadaan sadar. Sadar. Jadi seperti Pertama kali gue dengar ada suara nggak ada wujudnya, gue loncat dari kursi. Lu siapa? Gue bilang gitu. Kaget gue. Oke. Tapi seperti ngomong sendiri gitu. Lu Enggak. lagi transaksi. Batin. Gue ngomongnya, gue dengan suara gue, dia gue dengar dengan suaranya dia, menurut gue gitu. Oh. Cuman di tempat itu nggak ada siapa di Tapi nggak ngonsumsi kecubung juga kan? Nggak, gue pikir kan bisa Gue tahun 2000-an udah berhenti, awal 2000 gue udah berhenti. Gitu. Aibon kali itu. Lupa ditutup. Penggunaan obat-obatan itu gue hentikan di tahun 2000-an. Jadi ini 2004. Udah kayaknya harusnya udah nggak ada. Udah clean ya. Terus bisa ngapain habis itu? Misalnya kalau bisa nyembuhin orang, lu bisa ngelihat, kalau gitu-gitu kan orang suka ngeliat ke belakang, ngeliat ke depan, samping, kiri kanan. Iya, pokoknya lo mau apa, gue bisa deh gitu. Gue tinggal perintahin jin yang ini sana gitu. Apa yang pernah lu, yang pernah lu, misalnya contoh lu, bisa lu bisa bantuin lagi utang dong? Pernah gitu, pernah. Salah satunya ada orang itu malah sebelum, sekitar tahun itu tuh 2004-an. Dia ditagih utang sekian juta dolar karena bisnisnya memang itu. Lalu gue bilang, ya udah, maunya gimana gitu. Waktu itu perusahaannya akan muncul di sebuah koran terkenal gitu ya, bahwa udah ada proof printnya, proof printnya, nama perusahaannya keluar gitu. Gue ini nggak mau ada gitu. Ya terus bisa nggak ada itu.
Di harinya koran itu terbit nggak ada nama perusahaannya. Terus sama dia Itu lo ngapain tuh waktu itu? Supaya itu nggak ada. gue suruh si setan gue itu Order berarti. order. GoFood. Tolong ditipek. loncat nomornya hilang loncat gitu. Skip ya. Skip, iya. Gitu. Nggak, pokoknya nggak muncul. Misalnya nomor 165 gitu, 164-nya ada, 166-nya ada gitu. 65-nya hilang. Tapi detail berarti requestnya ya? Iya. Iya, pakai saus kagak. Pokoknya hasil akhirnya nggak ada itu Oh, iya. di harian itu. Siap. Gitu. Stick gitu. Terus ini masih berlanjut, yang keduanya dia harus datang di suatu hari tertentu ke sebuah bank lah. Gua kayaknya nggak enak kalau disebutin bank besar untuk masalah itu. Gua tanya yang pertama, lu mau bayar apa enggak sebenarnya? Dia bilang saya mau bayar tapi nggak seharga itu. Waktu itu dia berhutang di kurs 7.000 rupiah tapi harus bayar di 17.000. Itu yang dia nggak mau. Bayarnya maunya 7.000 gitu. Pada harinya negosiasi, si direktur bank itu nggak bisa bicara dan menulis surat bahwa negosiasinya diundur sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Gua rasa itu yang paling dahsyat gitu ya, karena bisa menginterrupt sistem percetakan gitu Iya, masuk ke API. Iya, gimana gua nggak ngerti itu gitu. Karena proof print-nya udah ada bahwa perusahaannya akan di nomor sekian. Dan itu dia minta bantuannya sore. Yang gua tahu jam segitu harusnya sudah naik cetak gitu. Gua nggak ngerti gimana itu besoknya bisa nggak ada gitu. Habis podcast bisa banyak order nih kita. Di sini ya, kalau seadanya mau order. Satu hari kira-kira setahun yang lalu, gue di Rukiah dia hilangin gue. Gitu. Iya. Biasanya makin nambah, Bro. Hah? Biasanya makin nambah kalau kayak gitu. Gue nggak tahu. Tapi sekarang gue jadi kayak orang normal ya, gue takut kalau lewat tempat yang sepi-sepi ya nganggar gitu. Gue tahu kalau dulu kalau ini gue lihat ada kuntilanak gue sambitin, gue kejar-kejar ya. Kalau sekarang lo malah takut. Malah takut gue. Jadi Untungnya nggak nongol. jadi lo udah jadi kalau gitu Skripsonia itu kan gini ya, gue ingat ada temen kuliah juga, anaknya tuh anak dia di Amerika udah lama, udah jadi warga negara Amerika, anaknya juga lahir di sana jadi warga negara Amerika, umur 22 itu anaknya suaminya udah nikah, suaminya tentara harus pergi ke Thailand. Nah dia supaya bisa ikut, dia harus ngambil tes supaya bisa ikut kerja di divisi, pokoknya ikut ke Thailand kerja. Psikologis ya. Ngambil tes karena merasa harus cepet, dia akhirnya di Amerika tuh terkenal tuh minum obat namanya Barderol kalau gue nggak salah. Itu obat yang bikin fokus. Obat yang bikin fokus. Nah ini temen gue cerita, sejak minum obat itu si anaknya cerita, sekarang sering banyak dengerin itu, sampai akhirnya itu anak betul-betul tiba-tiba bisa jadi yang masuk tuh tentara, yang masuk tuh raja ini, terus sampai benar-benar bisa jadi kayak eksorsis. Jadi temen gue tuh cerita, ini sih bukan penyakit, ini sih masukan setan nih, dia bilang gitu. Dan itu di Amerika tuh Skripsonia, gua nggak tahu. Skripsonia itu sekitar 10%, kan? Jadi 200-an juta kan, 250-an juta itu sekitar 20-an juta itu mengidap itu. Itu disebabkan karena obat yang membuat, karena di sana stressful, negara-negara maju kan lebih stres gitu. Itu obat yang membuat meningkatkan fokus. Tapi ternyata katanya dengan itu membuka tabir sehingga gampang masuk tuh jin tuh. Itu anaknya sembuhnya di Rukiah juga akhirnya.
Di Amerika cuma dikasih obat tenang pada saat obat ini begitu gitu ya, Noe. Makanya lu di ruqyah juga lu merasa lebih gua sembuh. merasa jadi orang normal gitu. Dengan ruqyah. Iya. Itu proses ruqyahnya kan dulu kan pernah sama gue ya sekali ya. Sekali. Lu ngeliat tuh berasa. Gue nggak sadar waktu itu. Yang gue lihat terakhir kan tangan gue yang jadi belang kayak harimau. Gitu. Nah, tapi yang itu kayaknya udah lebih dari setahun yang lalu ya. Tahun 2 tahun yang lalu. Terus yang setahun yang tahun lalu itu gue benar-benar sadar. Jadi gimana gue diperlakukan, dibalas kali ya sama si jin-jin itu ya. Itu gue begitu kesakitannya. Sampai gue minta Dia diapain mati lu aja. ruqyahnya tuh nggak? Diapain lu? Nggak ada, ngobrol gini aja. Cuman gue disuruh nulis di buku biasa, buku anak SD gitu, buku tulis gitu. Tulis pakai tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan gue bilang gue nggak bisa tulis Arab, gue bilang. Ya pokoknya lu niat aja gitu. Itu 3 kali berhenti gue nggak bisa. Sampai Hirohim gitu nggak bisa. Iya. Berhenti. Yang keempat baru bisa. Habis itu mulai muntah. Terus gue nggak bisa duduk begini. Gue duduk di bawah gitu. Di bawah gue juga nggak bisa duduk lagi. Terlalu lemes. Gue tidur. Setelah tiduran di lantai itu, gue sakit banget gitu. Paha gue tuh kayak digigit. Bentuknya kayak naga. Gigit kaki gue gitu. Lu ngeliat tuh? Antara gue udah kesakitan, gue antara lihat nggak lihat gitu ya. Tapi gue yakin ini ada makhluk kayak, karena dia begini nih kayak gue kaki itu kayak bukan sakit seluruhnya, sakit di titik. Gitu. Itu mau narik gue ke tanah. Siapa? Itu Si makhluk itu. Oh. Gue saking udah gue mati aja. Gue udah gak kuat, sakit banget. Karena gue pernah ngerasain pengalaman hampir mati. Gue kecekek gitu di dalam kamar di rumah gue di Rempoa, masih di Rempoa. Itu kamarnya menjadi gelap, terus di dalam gelap itu ada kubah terang gitu. Gitu. Itu dari mulut gue tuh udah keluar kayak orang tapi kecil. Gitu. Gue udah gak bisa nafas. Tapi di hadapan gue ada 4. Gue yakin tuh orang Arab gitu, gede-gede, ganteng-ganteng. Untungnya dia ngomongnya bahasa Indonesia. Kamu minta apa? Minta hidup lah, udah kayak gini gue bilang. Gue kayak dilempar bola hijau gitu, segede bakso ya, bakso yang kecil. Itu masuk perut. Lewat, ini kerongkongan lewat, masuk perut. Dan itu gue nggak makan seminggu kali. Gue hanya minum aja. Perut gue kenyang terus. Sementara lo tau tadi selama jalan gue berapa kali ya? Gue tuh kalau jalan sama mereka selalu rewel. Di jam ini gue minta makan, jam ini gue minta makan gitu. Mulu ya. Makan gue dikit tapi harus sering gitu. Dia makan lo bukan? Sementara ini gue gitu, karena dikit. Masih normal sih. Enggak, dia dulu atlet loh. Lo kan Iya, berenang iya, kan? iya. Lu dulu berenang ini kan? Atlet berenang kan? Di SMP kayaknya gue berhenti itu. Terakhir gue pertandingan SMP, terus mahasiswa gue tanding lagi. Ini 200 meter gaya ganti kayak gitu. Iya. Oh, atlet renang. Iya. Oh, oke. Jadi makanya banyak Iya. normal. Iya. Jadi lu memang merasa sembuh itu setelah ruqyah. Iya sih. Iya. Gue yang lagi sholat ditendang gitu, gue ngalamin gitu. Sendiri sholatnya? Iya. Nah, lu sebelum sewaktu lu lagi kenceng-kencengnya itu yang dengan kemampuan lu itu lu ya sholat juga waktu itu? Kadang-kadang lebih. Tapi lebih sering kayaknya sih, dan nggak ada keinginan untuk Ya memang karena kalau yang gue dengar kan orang gitu, yang orang banyak berinteraksi. Ini kan kalau kita bicarakan jin. Iya. Jin itu kan makhluk yang memang levelnya di bawah kita dan apa namanya ya banyak yang nakal juga, ada yang soleh, ada yang nakal juga. Cuman
karena kita nih memang manusia kan memang lebih tinggi level daripada jin. Kalau di Islam tuh kan kita nggak boleh tuh kan. Iya. Minta tolong pun istilah sebetulnya kan nggak boleh. Kan, gitu. Gue nggak minta tolong, gue nyuruh. Gue nyuruh. Beda. Iya. Oh iya. Gue suruh. Jadi lu jagoannya kali. Nah, artinya Lu gue perintahin ke sana. Gitu. gitu ya. Iya. Nah, Ada teman kita juga tuh, kakaknya Hmm. di santet. terus Oke. Terus waktu itu gue minta petunjuknya sholat tuh. Itu sholat gue muter. Nah, gue bilang sama temen gue itu, sebetulnya teman kita, cuman gue nggak mau kasih tahu namanya, dia nggak enak gitu ya. Iya. Gua bilang, ini kakak lo dikerjain orang. Masalahnya dia ada mau, yang gue lihat itu bangunan besi, tapi ngambang di atas laut. Gue bingung nih, kok besi bisa ngambang gitu. Oh iya, dia lagi bisnisnya Kapal. memang membangun galangan kapal. Oh. Membangun galangan, tempat servis kapal. Gitu. Gue harus tempur sama yang ngirim. Kalau nggak orang itu mati, gue yang mati. Gitu. Gue mati nggak masalah deh buat gue bilang gitu. Cuman gue mesti minta izin sama bapak lu, karena ini gue ikut campur di urusan keluarga lu, gue bilang. Bapaknya nggak ngizinin, dan ya kakaknya temen kita itu almarhum. Oh. Dia kalau dibilangnya ada apa ya, kanker perut gitu ya, tapi kalau dioperasi pindah. Dioperasi lagi pindah lagi gitu. Operasi yang waktu itu menuju ke operasi yang ketiga. Ayahnya nggak mau gua Nah, gue tuh kemarin tadi malam tuh kepikiran tuh no, waktu begitu pertama keluar, wih beneran nih ada keluar itu. Gue pikir, wah asal jangan tiba-tiba salah keluar aja keluarin badan kita kan. Itu jadi kayak yang orang dalam apa istilahnya itu apa bisa berarti deh itu kan apa istilahnya ya, metafisik gitu apa ya istilahnya. Mindahin Iya, gitu ya. Mindahin benda itu ke dalam tubuh orang, yang makanya orang disantet tuh tiba-tiba ada jarum macam. iya. Cuman gua personally belum pernah lihat. Kalau ngerasain pernah. Waktu itu di Jalan Sungai Sambas itu Kebayoran. Ada orang paranormal dari Pulau Dabo, Riau suka datang ke situ mencari seseorang. Dia setahun nunggu di situ, tiba-tiba ketemu gue. Wah, ini orang yang saya pengen cari. Ternyata saya harus setahun nungguin orang yang tukang makan sajen. Gue pernah tinggal di Bali tahun 93-94. Ya sekitar tahun 93-an. Itu gue kerja sebagai diving guide. Itu pertama kali gue kerja sebagai diving guide di Bali. Suka kehabisan duit, gue suka makanin sajen itu. Yang di jalan-jalan itu? Bukan, yang di pura-pura. Emang apa sih itu isinya? Emang bisa dimakan? Bukannya itu Jadi, daun-daunan. Ada buah-buahan. Bukan. Ada buah-buahan. Buah sama makanan yang dimakan di orang itu makan. Gue sering keliling di Renon tuh. Waktu itu rumah paling mewah di Renon. Ya Renon, daerah itu kan, daerah kota itu kan. Dan pasar Renon. Terus gue ambilin tuh sajennya. Karena gue lapar, gue makan aja. Ketemu apa aja biasanya? Macam-macam, ada sate, ada. ada. Yang gue inget tuh sate, jeruk. Sate, jeruk, bihun, bihun, mie ayam. Enggak. Ya kan kalau kewenangan gitu bro, Iya. biasanya. Pokoknya makanan yang dimakan di rumah itu aja, gitu. Beli. Sajen dimakan. Kayak cerita Nabi Ibrahim dong, yang istilahnya yang berhala dihancurin semua kan gitu kan, itu ditinggalin satu gitu. Terus ditanya, kok mau hancur? Enggak tuh yang hancurin yang gede dong. Mana mungkin? Nah, kalau mungkin ngarep disembah kan gitu ya. Itu istilahnya benar-benar itu banget tuh, belum makan tuh saja banget. Terus itu orang itu benar yang ketemu. Iya itu akhirnya dari situ itu awalnya gue disadarkan bahwa gue punya kemampuan yang lebih. Waktu itu dia ngajarin gue ngobatin orang.
Cuman gue nggak tahan untuk belajar itu. Karena kan merintah jin aja suruh gitu. Lebih cepat dapat duitnya. Tapi duitnya nggak berkah. Sampai di 2004 itu gue berhenti itu, gue ketahuan sama bapak gue, lu jadi dukun ya, dia bilang gitu. Gue nggak suka begitu. Terus gue dikasih uang cukup besar, gue investasi di Bali, miara ikan, kerapu. Habis juga duitnya. Sampai berapa tahun yang lalu ibu gue meninggal. Terus suara itu datang lagi. Setelah sekian lama postpone gitu, suara itu datang lagi. Nah, dulu alasannya orang tua kamu menghormati orang tua, kita terima gitu. Terus sekarang orang tuamu udah nggak ada. Oh ya udah deh, gue jalan lagi. Terserah, cuman gue nggak punya duit. Dan tiba-tiba ada temen gue datang lagi. Gue tiba-tiba teringat lo harus naik gunung seperti menyambung rantai yang putus. Kata dia begitu. Alah, gue nggak punya duit. Gue punya duit. Akhirnya kita naik gunung. Itu gue ulang tahun 55 tuh gue di gunung. Sekarang umur gue 57. Berarti 3 tahun lalu dong. Iya. Sebelum kesini. Hah? Sebelum kesini. Oh, sebelum ketemu. Oh, iya. Gunung apa? Gunung Lawu lah. Oh. Gue inget banget Fred, berarti 2 tahun, berarti waktu ketemu udah lama tiba-tiba ketemu gitu kan. Iya. Nah, breakfast ya di Gansit kan. Oh iya. Oh iya. Sedap. Nah, lo apa kabar orang itu? Kalau lo sekarang kerjain apa? Gue sebetulnya rada gila gue. Ya udah udah ini saya sama kita sama belajar ngaji gitu kan, ini mudah-mudahan gitu. Terus udah gitu seru ke Gunung Lawu naik. Tapi nggak nyampe atas ada suara. Nanti pertemuan pendakian ketiga baru ketemu siapa gue nggak nanya gitu. Iya. Ya udah gue turun lagi, gue lagi ngapain, masih nggak bakal ketemu juga yang gue cari gitu. Padahal gue juga nggak tahu gue nyari apa gitu. Ya pokoknya gue Jadi udah berapa percobaan? Udah berapa kali naik? baru sekali gitu. Belum ada panggilan yang kedua? Belum punya duit. Kan udah dipanggil, masalahnya tinggal duit doang. Oke. Oh, soal panggilannya ada lucu ya, waktu kita pergi kemana tuh ya? Ke Malang ya, sama Yudi. Nah, Ke Malang, gue harus memang ke Candi Jawi gitu. oke. Di Malang. Gue datang ke situ, suaranya salah waktu. Kamu nggak boleh datang ke sini siang, harus sore malam. Oke. Nanti waktunya dikasih tahu kapannya. Setahun kemudian, teman kita yang tinggal di Malang, si Mr. M itu tiba-tiba telepon. Lu udah ditungguin tuh. Gue tadi malam ngimpi lu di Candi itu. Oke, gue bilang gitu. Terus gak lama gue berangkat. Ya, Dia tahu lu pergi. Tahu. Teman kita ini tahu lu. tahu. Abis dari Lawu gue ke Malang. Dia suka ngimpi-ngimpi begitu juga. Enggak, baru sekali itu. Ketemu juga baru-baru itu. Udah lama nggak ketemu. Finally lu pergi? Pergi. Nah, terus? Yang kedua nih. Situ. Iya, situ. Ke Candi Jawi. Candi Jawi. Terus waktunya tepat berarti? Pas. Pas. Dan si juru kuncinya Candi itu tidak membolehkan gua pergi, harus bermalam di situ. Oh, Bobo. Bobo. Candi. Bobo. Mampus kita. Tengah malam kita tawaf. 9 kali tapi kalau Kode-kode. komentar ya gitu. Oh, oke. Bukan 7. Bukan Oh, 9 iya. dia. Halo Akbar. Enggak ada. Dia hong gitu. Oke. Hong apa ho gitu. Oke. Itu keluar begitu aja, gue juga nggak tahu artinya apa ini gitu. Udah di atas candi itu. Terus setelah 9 kali? Terus naik ya itu hong gitu, terus ada bayangan raja datang gitu. Lu siapa, gue bilang gitu. Dibilang Kertanegara. Oh iya udah.
kok pakaiannya Bali, gue bilang gitu. Orang Jawa dulu pakaiannya kayak gini, kayak orang Bali zaman. Jadi lu udah akrab aja tuh sama Iya. Gitu lo tidur. Enggak, gue meditasi, sadar. Makanya di Islam tuh nggak ada meditasi loh. Nggak boleh meditasi. Di Islam itu ya sholat kan gitu ya. Iya, kan waktu itu nggak jelas sih soal Iya, gue lebih seneng dibilang kejawen gitu. waktu itu. Iya. Karena gue secara syahadat gue Islam pada waktu menikah, terus setelah gue pikir terlalu ribet gitu Islam, gue baru syahadat lagi umur 37 tahun, terus baru yang terakhir yang habis umur 55 itu baru-baru juga gue jadi begitu ya. Jadi benar-benar lo terus yang terakhir ini mulai belajar sholat apa lagi yang dulu. apa yang trigger apa yang lo bikin? Iya, nggak tahu deh. Gue nggak ada. Ya pokoknya gue mau begitu aja gitu. Apa karena setelah lo main sama Yudi? Nggak, waktu Perselanjutnya ketemu gue, kalau ketemu gue dapat pahalanya dong. Kalau gue ketemu gue. Iya, waktu di Malang itu, gue setelah hangong-hangong itu ya, selesai, tiba-tiba gue berkata apa ya? Pokoknya udah deh, gue mau ikhlas aja. Gue terima apa yang hak gue, dan kalau yang bukan hak gue suruh pergi aja. Nah setelah itu tiba-tiba yang menjadi ruqyah ini itu gitu. Jadi titiknya mulai 2 tahun itu lagi belajar. Jadi kayak yang kali ini agak lebih serius belajar Islamnya gitu. Kalau dulu oke lah, syahadat oke gitu. kemarin waktu kita pergi ke Solo kan, yang nggak sengaja kita lagi pergi ke Solo, Fred. Jadi gue nggak tahu gimana, gue wudhu duluan, terus karena wudhu duluan mereka pada lama, gue nimbrung sholat duluan. Habis itu begitu gue lihat, gue baru di jamak awal, dan itu dia jadi imam. Ya kan? Wih, gue bilang serius nih. Masya Allah. Sholat apa nih? Sholat zuhur? Asar? Itu zuhur asar. Oh, zuhur asar nih. Aman. Iya. Oh, maghrib. Jangan disaharkan. Iya, disaharkan. Yang penting kul Allah. Adalah. Paling aman zuhur asar, bro. Itu juga kepepet. Silent. Dipikir gue yang paling tua, paling hebat. Waduh. Keren. Oke. Jadi kan kita ya biasa acting. Sadar. Aduh. nah terus yang memang yang artinya sih kalau buat gue ya kan, bisikan-bisikan ini memang kadang-kadang gue pun sebetulnya sering denger kan gitu ya. Gue pun sering dengar dan tapi memang tidak gue hiraukan kalau gue ya, tidak gue hiraukan gitu ya. Dan karena kan kalau ingat ya waktu kita mau ustadz itu tuh, jadi bedanya qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbinas. Jadi berlindung pada Allah dari godaan makhluk. Itu di surat itu dibilang kalau qul a'udzu birabbil falaq itu hanya dengan menyebut nama Allah sekali, maka semua gangguan itu hilang. Sementara kalau di surat qul a'udzu birabbinas itu harus disebutkan qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Jadi menama Allah, ilah Tuhannya manusia, malikinas pengusaha untuk menginginkan. Jadi bisikan hati itu lebih bahaya gitu, sehingga harus 3 asma Allah disebutkan dari surat An-Nas itu yang lebih bahaya. Nah itu benar-benar tuh makanya harus hati-hati tuh yang bisikan-bisikan ini apakah
apakah bisikan ini dari jin, apakah bisikan ini bisikan iya. yang baik kan gitu. Nah itu gimana tuh no? Bedain tuh kira-kira kalau lu pengalaman lu yang ini. Agak ribet ya.